Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin yang dibanggakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan kita masih melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang masih cinta kepada sunnah-sunnah beliau. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir akan memberikan sebuah makna bahwa Ramadan ini penuh dengan berkah. Namun di dalam keberkahan itu ada saja kadang-kadang sesuatu hal yang membuat kita panik. Dan tahun 2020 ini kita terkenal dengan kepanikan dengan adanya pandemi wabah corona COVID-19. Yang ini menjadi sebuah halangan bagi kita. Namun inilah ujian kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ujian kepada umatnya yang beriman. Karena setiap umat semua akan diberikan ujian sesuai dengan kualitas daripada keimanannya. Sama seperti kita semuanya. Ketika kita sedang menghadapi hal-hal yang sekarang sedang berlalu, maka kita terlihat santai. Namun orang-orang yang terkena dampak daripada corona, ketakutan, panik, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah kita mengatakan kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan. Dengan adanya jaga jarak, bukan berarti kita pun harus jaga jarak dengan Allah. Dengan adanya kita pakai masker, bukan berarti kita harus tutup hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita cuci tangan, bukan berarti hanya cuci tangan saja yang kita lakukan tanpa dilanjutkan dengan berwudu, karena semua itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu saat Rasulullah SAW berkata bahwa nanti di akhirat, nanti di akhir zaman ini akan ada sesuatu wabah penyakit yang mendunia. Namun kata Nabi, yang tidak akan terkena wabah itu adalah umatku, umat Islam yang senantiasa mencuci tangan, yang senantiasa berwudu, yang senantiasa melaksanakan sholat, dan yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala akan menguji umatnya, dan kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Apa ujiannya? Minal khauf, dari ketakutan. Tahun ini adalah tahun kepanikan, tahun ketakutan umat Nabi kita Muhammad SAW, bahkan umat dunia dari berbagai macam dunia sedang takut dengan adanya wabah ini. Padahal kata Allah, min syai'in bisyai'in minal khauf, sedikit sekali sebetulnya ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit.
Wabah apapun yang kita takutkan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan sedikit ujian bagi kita. Ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan manusia itu sangat banyak sekali. Ada ujian tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail, itu adalah ujian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ujian yang berlarangan dunia dan kita umat manusia, dilarang oleh Allah, dilarang berbuat maksiat, merampok, membunuh. Bahkan sekarang terjadi para remaja kita banyak kejadian-kejadian pembegalan, pembunuhan di antara kita. Ini adalah salah satu ujian larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada ujian yang berupa musibah yang harus kita laksanakan. Dan sebetulnya musibah inilah yang harus menjadi introspeksi diri kita, bahwa hidup manusia memang harus diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari bahwa manusia yang beriman, manusia yang ingin mencapai puncaknya, dia harus diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musibah inilah sebagai ukuran kehidupan manusia agar manusia itu dapat lebih baik lagi. Karena musibah adalah tata cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu lebih baik lagi. Apalagi di bulan Ramadan ini yang harus kita berhati-hati, bahwa banyak orang mengira ketika larangan sholat Jumat, larangan sholat taraweh, larangan sholat berjamaah, maka kita umat Islam panik, takut, dan akhirnya banyak yang tidak sholat Jumat, banyak juga yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan juga banyak yang tidak mau melaksanakan sholat taraweh. Mereka takut, padahal pemerintah menyatakan silahkan sholat berjamaah di rumah saja, stay at home. Dan ini harus kita lakukan, karena dengan adanya musibah ini ternyata ada tata cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita lebih dekat lagi. Kita dekat dengan keluarga kita dekat dengan saudara-saudara kita dekat dengan orang-orang yang selalu ingin memberikan kita kesuksesan dalam kehidupan kita. Ya mahin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan musibah ini sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mudah-mudahan Allah tidak melanjutkan daripada musibah ini, cukup sampai di sini saja. Ketika kita bisa melaksanakan ibadah, maka ibadah kita akan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keberkahan, apalagi di bulan Ramadan ini, keberkahan untuk kita semuanya, keberkahan umat Islam. Dan jangan terlalu kita menjadikan musibah ini, wabah ini adalah sebuah penderitaan yang lebih berat lagi. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.